Okay, Pastor David, thank you very much for this privilege for me to share with all of us. Pastor David, terima kasih sekali. Saya punya kesempatan istimewa untuk berbagi bagi kita semua. I have a very simple message. Saya punya firman yang sangat sederhana. But I believe it's from the heart of God. Tapi saya percaya ini dari hati Tuhan. And I believe it will encourage a lot of people this evening. Dan saya percaya ini juga akan mendorong semangat banyak orang pada malam hari ini. If you forget everything that I've said this evening, kalau saudara lupa semua yang saya katakan pada malam ini, I want all of us to remember this one sentence. Saya mau semua dari kita mengingat satu kalimat ini. We must be different to make a difference. Kita harus menjadi berbeda untuk membuat suatu perbedaan. We must be different to make a difference. Kita harus menjadi berbeda untuk membuat suatu perbedaan. We cannot make a difference in the world if we are like the world. Kita tidak bisa membuat suatu perbedaan di dunia ini kalau kita sama seperti dunia. We must be different. Kita harus berbeda. And as I was thinking about this, God highlighted a person in the Bible. Dan ketika saya memikirkan ini, Tuhan memberikan sesuatu hal yang di dalam Alkitab. And I want to share with you from his life. Dan saya mau berbagi dengan saudara dari hidup orang ini. His name is Caleb. Namanya adalah Kaleb. And I want to read two passages of the Bible this evening. Dan saya mau membacakan dua ayat dari Alkitab hari ini. First is found in Numbers chapter 14. Yang pertama adalah dalam Bilangan ke-14. Numbers 14 and verse 24. Ayat yang ke-24. And it says here, but my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Okay. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, kalau dalam bahasa Inggris, rohnya mempunyai roh yang berbeda, dannya akan memilikinya. Okay, I want you to hold your Bible in its place and then just go to Joshua chapter 14. Lalu kita sekarang lihat Yosua 14. Joshua chapter 14. Yosua 14. And maybe Lucia, verse 6 to 15. Dari ayat 6 sampai ke 15 ya, saya akan bacakan. Bani Yehuda 6 to 15 ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepadamu 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijadikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara diku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kau seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat berperang. Yes, Pastor, finish. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for this evening. Bapa, kami berterima kasih untuk malam hari We ini. acknowledge your presence. Kami mengakui hadirat-Mu. There is no distance. Tidak ada perbedaan. There is no distance even though we are separated by technology, even though we're in different places. Tidak ada jarak walaupun kita dipisahkan dari tempat yang berbeda-beda. And Father, we pray that your word will come alive in our spirit. Dan Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu itu menjadi terang di dalam, menjadi hidup di dalam roh kami. Speak to us. Berbicaralah kepada kami. Transform us. Ubahkanlah kami. We give you all the praise and Kami glory. berikan kepadamu segala pujian dan kemuliaan. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Well, I really believe that there are Calebs amongst us. Saya sangat percaya bahwa ada Kaleb-Kaleb di antara kita. Some of us may be older in Mungkin age, beberapa dari kita sudah lebih tua usianya. and we thought that our best days were behind Dan us. mungkin kita berpikir hari-hari baik kita itu sudah di belakang kita. Our narrative is always the next generation. Let us serve the next Selalu generation. perkataan kita itu, oh untuk generasi yang berikutnya. Semua tujuannya generasi yang berikutnya. But I believe God is saying to some of us, Tapi saya percaya Tuhan berkata kepada beberapa dari kita, especially if you're thinking of retiring, terutama kalau saudara sedang berpikir mau pensiun, that in the kingdom of God there is no retirement. bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya pensiun. There is only refirement. Yang ada adalah diperbaharui kembali. And God wants you to have a fresh vision for your life. Dan Tuhan mau saudara mempunyai visi yang baru bagi hidupmu. And your best days are in front of you. Dan Amen. hari baik saudara itu ada di hadapanmu. In Numbers chapter 14, Di dalam Bilangan 14, we read about a younger Caleb. kita berbicara tentang seorang anak muda yang namanya Kaleb. He was about 40 years old. Kira-kira umurnya 40 tahun. And he was one of the 12 spies that went into the land to spy the land. Dan dia adalah salah satu dari 12 mata-mata yang disuruh mengintai negeri itu. Most of us know the story. Sebagian besar dari kita sudah mengetahui ceritanya. 10 spies came back, brought a bad report. 10 mata-mata kembali dengan membawa berita yang buruk. Their eyes saw the giants. Dan mereka melihat adanya raksasa. And they said, it's too difficult, we cannot possess it. Mereka bilang, wah ini terlalu sulit, kita tidak bisa memilikinya. And only Joshua and Caleb, Hanya Yosua dan Kaleb, their eyes were focused on the promises of God. mata mereka fokus kepada janji Tuhan. They were confident that God is on their side. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak mereka. And they said to the children of Israel, let's go in, we can possess it because God is on our side. Mereka bilang kepada bangsa Israel, mari kita maju dan memilikinya karena Tuhan ada di pihak kita. However, the majority actually believe in the 10 spies. Tetapi sayang sekali sebagian besar dari mereka percaya kepada 10 mata-mata. And a whole generation failed
to possess the promises of God. Dan seluruh generasi itu, bangsa itu gagal untuk memiliki janji yang diberikan Tuhan. And they spent 40 years wandering in the wilderness. Dan mereka menghabiskan waktu 40 tahun muter-muter di padang belantara. And Numbers 14, God said about Caleb. Dalam Bilangan 14, Tuhan berbicara tentang Kaleb. He says, my servant Caleb, Dia katakan, hambaku Kaleb, he has a different spirit. dia mempunyai roh yang berbeda. He wholly followed me. Dia sepenuhnya mengikuti aku. And because he has a different spirit and he wholly followed me, I will bring him into the land. Karena dia punya roh yang berbeda dan sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawa dia masuk ke negeri itu. And not just that, but the Bible says that his descendants will also inherit it. Bukan hanya itu saja, bahkan keturunannya pun juga akan memiliki negeri itu. And that's what I want to say to all of us this evening. Dan itulah yang saya mau katakan pada semua dari kita malam hari ini. Our relationship with God Hubungan relasi kita dengan Tuhan will determine whether our descendants will possess the promises of God for their lives. Amen. akan menentukan apakah keturunan kita itu akan memiliki negeri tersebut. Caleb wholly followed God. God promised him that his descendants will also inherit the land of his promise. Kaleb dengan sepenuhnya dia mengikuti Tuhan dan Tuhan berjanji bahwa keturunannya itu akan memiliki atau mewarisi negeri itu. And this was when Caleb was 40 years old. Dan ini waktu Kaleb berumur 40 tahun. Then we fast forward to Joshua chapter 14. Lalu kita maju ke depan tadi ke Yosua 14. At this point, Caleb was already 85. Pada masa itu, Kaleb sudah berumur 85 tahun. More than 40 years have passed. Lebih dari 40 tahun sudah lewat. We thought he was past his prime. Kita pikir, wah masa kejayaannya itu sudah lewat. We thought he's thinking about retiring. Oh, mungkin kita pikir dia sedang berpikir, wah mau pensiun nih. And yet from the passage that we read, tetapi dari bagian firman yang kita baca tadi, Caleb said, I'm as strong today as I was when I was 40 years old. Kaleb bilang, aku masih sama kuat nih seperti waktu aku umur 45. Caleb said, my time has come. Kaleb berkata, waktuku sudah tiba. He went to Joshua and he reminded Joshua that God made him a promise. Dia datang kepada Yosua dan mengingatkan Yosua, Tuhan janji sama dia. That he will possess the land. Bahwa dia akan memiliki negeri itu. And he has come to claim that promise. Dan dia datang untuk mengklaim atau meminta haknya atas tanah itu. And Caleb knew that he was different because in Joshua chapter 14, 5 times, Caleb pointed out that because he wholly followed God. Dan Kaleb tahu dia mempunyai roh yang berbeda karena dalam bilangan yang ke-14 itu dikatakan 5 kali bahwa dia ini sepenuhnya itu mengikuti Tuhan. 5 times. 5 kali. That is the secret to Caleb's strength. Itu adalah rahasia kekuatannya Kaleb. Because Caleb wholly followed the Lord, his faith remained strong even after 45 years. Karena Kaleb sepenuh hatinya mengikuti Tuhan dan maka dia itu imannya menjadi sangat kuat. He did not use his age as an excuse. Dia tidak memakai umurnya sebagai suatu alasan. And so I wonder for many of us here. Jadi saya berpikir nih bagaimana dengan kita di sini. You may have been following God for 20 years. Mungkin saudara sudah mengikuti Tuhan selama 20 tahun. You have done some amazing exploits. Saudara sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. And now you're thinking of retiring. Dan sekarang saudara berpikir mau pensiun saja, istirahat. And you say, okay, it's now all about the young people. The young people will possess the promise. Oh, sekarang semuanya nih tentang anak-anak muda lah yang akan memiliki perjanjian itu. I'll take a back seat.
Saya duduk di belakang saja. I will just mentor the young people. Saya cuma mentoring saja anak-anak muda. I will encourage them. Saya akan semangatin mereka. And those are all good. Semuanya itu bagus, But that is not what Caleb did. tetapi bukan itulah yang Kaleb lakukan. Caleb said, I want my mountain. Kaleb bilang, aku mau gunungku. He said, I'm still as strong today. Saya masih kuat sama kuatnya nih hari ini. Amen. Amin. So I want to remind you of God's promise for your life. Saya mau mengingatkan saudara akan janji Tuhan. There may be things that he has said to you when you were younger that is yet to be fulfilled. Mungkin ada hal-hal yang ketika saudara masih muda yang belum digenapi sekarang. And God wants to remind you that he wants to give you your mountain. Dan Tuhan mau mengingatkan saudara bahwa Dia mau memberikan kepadamu gunungmu itu. And unless you are older than 85 years old, kecuali kalau saudara sekarang sudah berumur lebih dari 85 tahun, you have no excuse. saudara yang di bawah 85 enggak punya alasan ya. Amen. Amen. And I think that's what it means to have a different spirit. Saya rasa itulah artinya mempunyai roh yang berbeda. That when the world is thinking of retiring, you are refired for the promises of God. Jadi daripada saudara mikirkan mau pensiun, tapi saudara terus memperbarui janjimu terhadap janji-janji Tuhan. Amen. Amen. So from this story, I want to give you a few points that I've learned. Dari cerita ini saya ingin memberikan pada saudara beberapa poin yang saya pelajari. My first point is the way of the kingdom is often countercultural. It's opposite from the world. Nomor satu, cara kerajaan Tuhan itu kadang-kadang berbeda dengan cara dunia atau kebalikannya dari cara dunia. For example, contohnya, to be a leader, you must be a servant. Untuk menjadi seorang pemimpin, engkau harus menjadi seorang hamba atau pelayan. To be great, you must be like a little child. Untuk menjadi yang terbesar, saudara harus menjadi seperti anak kecil. If you want to be first, you must be last. Kalau engkau mau menjadi yang pertama, engkau harus menjadi yang terakhir. Maturity in the kingdom looks like childlikeness. Tanda kedewasaan di dalam kerajaannya Tuhan itu adalah kita menjadi seperti anak-anak. So from this story, jadi dari cerita ini, the older you are, the more on fire you should be, and not the other way around. Semakin saudara lebih berumur, saudara harusnya makin berapi-api, bukan kebalikannya. The older you are, the stronger you must be in your faith. The stronger you can be in your physical body. Semakin saudara berumur, semakin saudara harus lebih kuat di dalam imanmu, dalam tubuh fisikmu. Amen. Amen. Ayo yang tua-tua, amen. It is Christ's alternative lifestyle that makes him so attractive when he was walking the face of the earth. Can you repeat, please? It is Christ's alternative. He lives so differently, and that is what made him so attractive. Itu adalah alternatif lain di dalam Kristus. Ketika dia berjalan di atas muka bumi itu, itulah yang menyebabkan dia itu menjadi sangat menarik. It's an upside down kingdom. Ini adalah suatu kerajaan yang terbalik. Amen. Amen. And from this story, I've also learned that direction is more important than speed. Dan dari cerita ini saya belajar bahwa direction atau direksi tuntunan arahnya itu lebih penting daripada kecepatan. I want to repeat that. Direction is more important than speed. Direksi atau arahnya, tujuan arahnya kemana itu lebih penting daripada
kecepatan. It took Caleb 45 years to possess the promise. Membutuhkan waktu 45 tahun bagi Kaleb untuk bisa memiliki janji itu. But he did not lose focus. His direction was always towards the promise. Tetapi dia tidak kehilangan fokus sama sekali. Arahnya tuh, direksinya, tujuannya dia tuh tetap ke arah janji itu. I've learned that as long as your eyes are fixed on the promise, as long as you are inching forward, you will reach your promise. It is not how fast you reach the promise. It is the fact that if you just stay faithful in one direction, you will reach your promise. Yang saya perhatikan adalah kalau kita terus memfokuskan mata kita, tujuan kita itu kepada arah yang benar, kepada tujuan kita, kepada janji itu, maka kita akan berhasil mendapatkan janji itu, bukan seberapa cepatnya. Amen. Amen. Even after 45 years, Caleb did not change his direction. Bahkan setelah 45 tahun, Kaleb itu sama sekali nggak berubah arah. Yes. He did not change his direction. Dia sama sekali nggak berubah arahnya, tujuannya. And it is your vision that determines the direction of your life. Visimu itulah yang akan menentukan arahmu tuh mengarahnya kemana. Your vision determines your direction. Visimu itulah yang akan menentukan arahmu kemana. The Bible says, Caleb wholly followed the Lord. So the Lord is actually his vision. Jadi Alkitab berkata bahwa Kaleb itu sepenuhnya sekali mengikuti Tuhan. Jadi arahnya Kaleb, tujuannya Kaleb itu adalah Tuhan. Not even the ministry. Bahkan bukan pelayanan. Or wealth or friends, but the Lord was his vision. Bukan kekayaan, juga bukan teman fokusnya atau arahnya, tetapi visinya itu arahnya dia itu Tuhan. You know, your vision determines your direction. Jadi visimu itu akan menentukan arahmu tuh kemana. And I learned this while I was learning how to ride a motorbike. Dan saya belajar ini waktu saya mencoba belajar mengendarai motor. I'm not sure in Indonesia, but when in Singapore you have to learn how to take the bike and go through an S course. You have to go S, right? You have to go into a S course to learn how to control the bike. You mean S as capital? S, yeah. Okay. Yeah, yes. So I got to use the bike and I got to swing the bike through an S course while I'm learning how to ride a bike. Saya nggak tahu bagaimana di Indonesia, tapi di Singapura waktu orang belajar naik motor itu ada kayak huruf S yang besar. Nah itu harus naik motornya tuh harus bisa ngikutin huruf S itu. And so when I first learned how to ride, when I first learned how to do it, I keep looking at the barriers, the obstacles, the tree that I was trying to avoid. Jadi waktu saya pertama kali belajar naik motor, saya ngeliatin itu halangan-halangannya apa aja nih. Oh ini pohon yang harus dilewatin gitu ya. But the more I look at the tree, for some reason, I'll ride the bike into the tree. Tapi ketika saya fokusnya itu kepada halangannya, contohnya kepada pohon ini supaya nggak nabrak pohon, malahan saya nyetir motornya ke arah pohon. And I keep going and I keep banging into the tree with my motorbike. Jadi saya terus nabrak pohon itu dengan motor saya. And then my instructor taught me and said, you cannot look at the tree, you have to look at the end of the S course. Jadi instrukturnya mengatakan jangan liatin pohonnya, tapi kamu melihatin akhir daripada S ini. And when I did that, my bike just naturally follow where my vision goes. Jadi ketika saya mengikuti itu, motor saya dengan mudah sekali mengikuti kemana arah mata saya itu. Because your vision determines the direction of your life. Karena visimu, apa yang engkau lihat itu akan menentukan arahmu itu kemana. Amen. Amen. You know, if you look at the story of Caleb, the 10 spies looked at the giants. Only Joshua and Caleb looked at God. Kalau kita melihat ceritanya Kaleb ini, bahwa 10 yang mata-mata itu mereka fokusnya kepada raksasa. Hanya 2, Yosua dan Kaleb saja yang tidak.
If you look at the giants will look very big. Kalau saudara melihat kepada raksasanya, raksasa kelihatan sangat besar. And fear will come in. Maka ketakutan itu akan masuk. But if you look at God, God is way bigger than the giants. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, Tuhan itu jauh lebih besar daripada raksasa. Right? This reminds us of the story of Peter walking on water. Ini mengingatkan kita cerita waktu Petrus berjalan di atas air. As long as he looks at Jesus, he can walk on water. Selama dia terus memandang pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. But when he takes his eyes off the Lord and looked at the waves, he starts to sink. Ketika dia matanya tidak lagi melihat kepada Tuhan, dia lihatnya kepada air, maka dia mulai tenggelam. Because your vision determines the direction of your life. Karena apa yang engkau lihat itu akan menentukan arahmu kemana. And as Christians, Jesus must be our vision. Dan sebagai orang Kristen, arah pandangan mata kita itu haruslah Yesus. You know, I've been thinking a lot about these verses in Colossians chapter 3. Saya banyak memikirkan tentang ayat firman Tuhan ini dalam Kolose 3. Colossians chapter 3. Kolose 3. If Lucia can just help me read the first 3 verses. Verse 1 to 3? Yeah, verse 1 to 4. 1 to 4, oke. Yes. Ayat 1 sampai 4, Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. And Paul said, because we have died, we must focus on things that are above. Inilah yang Paulus katakan, karena kita ini sudah mati, maka kita harus memfokuskan pada apa yang di atas. He said, set your mind on things above. Jadi biarkanlah pikiranmu itu berfokus hanya pada hal-hal yang di atas. And I want to encourage all of us, let Jesus be your passion and let him be your preoccupation. Dan saya mau menyemangati kita semua, biarlah api kita yang menyala-nyala itu, kasih kita itu hanya kepada Yesus, dan apa yang mengisi pikiran kita itu, apa yang kita lakukan itu fokusnya cuma Yesus. We have to live and work for the audience of one. Kita harus hidup hanya untuk ditonton atau dilihat oleh seorang saja. And that's how we maintain our strength as we grow older. Dan itulah bagaimana cara kita memelihara terus kekuatan kita sebagaimana nanti kita bertambah umurnya. Amen. Amen. You know, we need a prophetic vision of what we can become. Kita perlu memiliki visi yang profetik. Kita nanti ini mau jadi apa? You know, we can't just exist. We have to allow God to sow a vision into our lives, to show us where He wants us to go. Kita nggak boleh cuma sekedar ya udahlah asal hidup aja, tapi kita harus punya satu visi kemana gini kita tujuannya itu mau jadi seperti apa. So in my own personal life, jadi dalam kehidupan pribadi saya, in the last 4-5 years, di 4-5 tahun belakangan ini, God gave my family a vision. Tuhan memberikan visi untuk keluarga saya. Of being a resource center. Untuk menjadi suatu pusat sumber. You know, I've been sharing my friendships very freely as long as I could remember. Saya selama saya ingat, saya selalu membagikan visi saya dengan bebas. Like for example, if I know people in the US, I'll introduce the person to Pastor David, and also I see myself as a resource center to people's dreams and vision. Seperti contoh, kalau saya kenal hamba Tuhan di Amerika, saya kenalkan pada Pastor David, dan saya membuat diri saya ini sebagai sumber bagi orang-orang di sekitar saya. But in the last 3-4 years, God showed me that, yeah, go ahead. Di 4-5 tahun belakangan ini, Tuhan menunjukkan kepada saya that I can also be a financial resource center. Saya ini bisa juga menjadi pusat sumber keuangan. That God can provide for people's dreams and vision through our family.
bahwa Tuhan itu bisa juga mencukupkan mimpi dan visi orang-orang lain lewat keluarga kami. And the vision isn't just like a ministry vision. It could also be an entrepreneurial vision. It could also be a business vision. These are believers who believe God has called them to do something amazing in different domains of society. Jadi visi ini bukan cuma sekedar visi pelayanan saja ya dalam hal keuangan, tapi juga mungkin visi bagi orang-orang yang mempunyai bisnis, entrepreneur, atau mempunyai bidang-bidang yang lain yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. And so we started doing that. And our family, even though we are not very rich, but we have some savings, and God started saying, why do you invest into people's dreams? Dan Tuhan mulai melakukan ini pada keluarga kami. Walaupun kami ini tidak kaya sekali, tapi kami punya sedikit simpanan, dan kami mulai menginvestasikan ini pada mimpi-mimpi orang lain. And so one example, I met a pastor's kid. Satu contoh, saya bertemu dengan seorang anak hamba Tuhan. Who's a very gifted fashion designer. Ya, dia seorang anak yang sangat diberikan karunia yang luar biasa dalam desain fashion. And he feels called by God to design beautiful shirts for women. Dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk mendesain kemeja-kemeja yang bagus buat para wanita. And so I said, show me your design. Lalu saya bilang, tunjukkan pada saya desainmu, rancanganmu. And I saw the design, I said, you are talented. Waktu saya melihat desainnya, rancangannya, saya bilang, wah, kamu ini sungguh bertalenta. I said, what is stopping you from having your own brand? Lalu saya bilang, apa yang menyetopmu dengan memiliki merekmu sendiri, brandmu sendiri? He said, some capital. Dia bilang, modal. So I asked, how much do you need? Saya tanya, berapa yang kamu butuhkan? And he said, he gave me an amount. Lalu dia menyebutkan suatu jumlah. And so I said, I think I can help you. Saya bilang, saya bisa menolong kamu. And so 1 year ago, he started his own fashion brand. 1 tahun yang lalu dia memulai merek atau brand fashion dia sendiri. And that is growing. Lalu sekarang sedang berkembang. And the brand will bring glory to God in time because he's very gifted. Dan nanti pada waktunya merek ini, brand ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan karena orang ini begitu bertalenta. And that's just one of the few things that God has actually said, why don't you help them start? Dan itu adalah salah satu hal yang Tuhan bilang, kenapa engkau tidak menolong orang lain untuk memulai sesuatu? And that became the prophetic vision for my family. Dan itu menjadi visi profetik untuk keluarga kami. It doesn't make sense. Pada mulanya ini tidak masuk akal. Because I had no training, but God just spoke to me and said that is my purpose, my calling for your life. Karena saya tidak punya panggilan ini, tapi Tuhan memberikan ini sebagai tujuan dan panggilan dalam hidup saya. And I start, so I just start doing small things. The direction is more important than the speed. If God speaks to you about something, you just start doing it. Go in that direction and God will lead you to the ultimate promise. Dan Tuhan memulai saya untuk melakukan sesuatu. Kalau kita memulai sesuatu dengan visi dari Tuhan, arah dari Tuhan, maka Tuhan akan menuntunnya. I think a good example is Life Center. Salah satu contoh seperti Life Center ini. I was speaking to Pastor David many years ago. Saya berbicara kepada Pastor David beberapa tahun yang lalu. And I asked him, what is your dream? And I think he said something like he really wants to see people equipped to in the supernatural ministry. Lalu saya tanya, apakah mimpimu? Dan dia bilang dia ingin memperlengkapi orang-orang dengan suatu hal-hal yang supernatural. Jadi pelayanan dalam hal itu. And so I said, what is stopping you? Lalu saya bilang, apa yang menyetopmu? And he said, I don't know different people. Saya tidak tahu orang-orang yang berbeda-beda. And so I said, I think I can help. Saya bilang, saya rasa saya bisa menolong. And one thing led to another. Dari satu hal kemudian kepada hal yang lain. Riva was started. Lalu Refab mulai. And he has taken that and he has grew it into an amazing ministry. Dan Pak David mau ngambil itu, memulainya, dan sekarang berkembang menjadi pelayanan yang luar biasa.
right? As long as he's walking in that directions, God will fulfill the desires of his heart. He wants to have a Bible school one day to train people. If that's the direction of your life, the direction is more important than the speed. Selama dia memiliki visi itu dan berjalan ke arah itu, maka itu akan terjadi. Seperti Pak David juga kepengen suatu kali punya sekolah, selama dia berjalan ke arah itu, nanti Tuhan akan berikan, bisa terjadi. Amen. Amen. I wouldn't be surprised 4 years from now, there will be hundreds of people trained from Riva School. Saya tidak terkejut kalau 4 tahun dari sekarang beratus-ratus orang nanti akan sudah dilatih di dalam sekolahnya Reva. Amen. Amen. See, sometimes it is our impatience that cause us to miss God. Kadang-kadang ketidaksabaran kita lah yang membuat kita bisa sampai kehilangan Tuhan. But as long as we keep moving in that direction, no matter how slow that is, God will watch over his word to perform his promise. Selama kita berjalan ke arah itu, tidak peduli seberapa lamanya itu, Tuhan akan menolong kita untuk menggenapi janjinya. And this is a truth across all domains of society. If God has called you to be a business person, it may look slow initially, but if you just keep going in that direction, God will make sure he will fulfill his promise. Dan ini juga berlaku dalam segala macam bentuk-bentuk yang lain, bukan hanya pelayanan saja. Kalau tidak peduli seberapa lamanya itu, kalau kita terus berjalan ke arah itu, seperti yang ada pada visi kita, maka itu akan tergenapi. I can tell you so many stories. Saya bisa ceritakan pada saudara banyak sekali cerita. But just let me share you one more point. I've got some time left, so I'll share you one more point. Saya akan bagikan satu poin lagi, masih ada waktu. Alright, it's quite similar to my first point, but I want to say that we should focus on the progress, not perfection. Mari kita berfokus pada progresnya, kemajuannya, bukan kesempurnaannya. Focus on the progress and not perfection. Jadi fokus pada progresnya atau kemajuannya, bukan pada kesempurnaannya. And the reason for that is because we have different starting point. All of us at different starting point. Alasannya karena kita semua ini mempunyai start awalnya, mula-mula itu poinnya berbeda-beda. And some of us will take a longer time for us to grow in a certain area. Jadi ada beberapa dari kita mungkin untuk bertumbuh itu dia akan butuh waktu yang lebih lama. If I focus on perfection, I'll be discouraged. Kalau saya fokusnya pada mau sempurna, pada kesempurnaan, maka kita akan kecewa. But if I focus on progress, I will celebrate. Tapi kalau saya fokusnya pada progres, kemajuannya ini sudah sampai mana, maka kita bisa celebrate, kita bisa merayakan. A good example is when Nehemiah was rebuilding the wall. Contoh yang baik adalah waktu Nehemia membangun kembali tembok. It took him some time to build the walls. Itu membutuhkan waktu beberapa saat bagi dia membangun tembok ini. And when the walls were half built, his accusers came and made fun of him. Waktu temboknya baru setengah dibangun, itu musuh-musuhnya itu datang mengejek. And sometimes we can be discouraged because the wall seems half built. Kadang-kadang kita bisa kecil hati karena tembok kita ini baru separuh dibangunnya. But Nehemiah said, I'm doing a great work. The wall is already half built. So he sees a half built wall as progress. Tapi Nehemia berkata, wah, saya sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa nih. Jadi dia melihat temboknya baru setengah itu sebagai suatu kemajuan yang luar biasa. So focus on the progress. It may take a long time for you to progress, but focus on what God has done up to this point. Jadi fokus pada progres kemajuannya, mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk kemajuan ini, tapi berfokuslah pada itu bahwa Tuhan sudah melakukan hal itu. Yeah, in my own life as a father, for example. Dalam hidup saya sendiri sebagai seorang ayah, contohnya, I have to learn through the school of hard knocks about being a good father.
Saya harus belajar banyak sebagai menjadi seorang bapak yang baik lewat sekolah, suatu hal yang sukar ya. And just when I thought that I'm making progress, I'll do things that I said, hey, that's a terrible father, and then I'll say sorry to my children. And sometimes the enemy will come and discourage me and say, see, I thought you want to be a great father, but look at you. Look at your temper, or look at this and look at that. And he tries to point out the flaws in my life. Kadang-kadang saya merasa saya sudah menjadi bapak yang baik, tapi ternyata saya juga melakukan kesalahan sehingga saya meminta maaf kepada anak-anak saya. Dan setan itu, iblis itu mengatakan, lihat, kamu bilang kamu menjadi bapak yang baik, lihat bagaimana itu temperamenmu, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu terjadi. And I'll be broken before the Lord and say, God, see, I failed you again. Lalu saya kemudian hancur hati di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan lihat bagaimana saya ini gagal lagi. And the Lord would speak to me and said that, but look at where you have come, the progress you have made. Tapi Tuhan berkata, lihatlah dari mana engkau mulainya dulu dan seberapa banyak kemajuan yang sudah engkau buat sampai sekarang. You are growing. Engkau sedang bertumbuh. So that's me learning how to be a father. Jadi itulah saya sedang belajar untuk menjadi seorang bapak. And I think it's the same when it comes to ministry. Saya rasa hal yang sama juga di dalam pelayanan. I still remember trying to pray for the sick. Saya masih ingat mencoba berdoa bagi orang sakit. I keep praying for people, and I pray for 50 people, 100 people, no one got healed. Saya berdoa buat 50 orang, 100 orang, nggak ada yang sembuh. And then the 101st person I prayed was healed. Lalu orang yang ke-101 baru sembuh. But he was just healed from what I thought was a small sickness, coughing. I was healed from coughing. Oh, saya rasa ini waktu itu, wah ini sembuhnya cuma kesembuhan yang kecil, cuma sakit batuk. I was looking for something more dramatic. Saya mencari sesuatu yang lebih dramatis. But the Lord said to me, the same God who heals a person's cough is the same God who heals cancer. You are making progress. Tuhan berkata, Tuhan yang sama yang menyembuhkan sakit kanker, dia juga Tuhan yang sama yang menyembuhkan batuk. Engkau sekarang sudah membuat suatu kemajuan. Amen. Amen. And then, a few years later, I prayed for someone, who has got a broken leg, and the person got healed. Lalu beberapa tahun kemudian saya berdoa untuk orang yang kakinya patah dan sembuh. And of course, the same God who healed the broken leg is the same God who healed a cough. Same God who heals cancer. Tentu saja Tuhan yang sama yang menyembuhkan kaki yang patah, Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan batuk, dan Tuhan yang sama yang menyembuhkan sakit kanker. Amen. Amen. I'm still waiting to pray for someone with cancer and see the person heal. I've not succeeded yet, but you know what? I focus on the progress and not perfection, not the results. Saya masih menunggu ini, berdoa untuk orang yang sakit kanker dan sembuh karena ini belum pernah terjadi. Tapi saya mau melihat pada progresnya, kemajuan yang sudah saya capai, bukan kepada kesempurnaannya. Amen. And when it comes to speaking, it's the same. When I was growing up, I stutter. I used to stammer a lot when I speak. Kalau tentang berbicara juga sama. Waktu saya baru mulai dulu, saya ini dulu biasa bicaranya tergagap-gagap kalau saya mulai berbicara. And when God called me to be a pastor, I took a tape recorder and I record myself speaking. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi seorang pendeta, saya merekam sendiri waktu saya berbicara dengan tape recorder. I was 24 years old. Waktu itu saya berumur 24 tahun. I listened to myself. Saya mendengarkan diri saya sendiri. And I said to myself, this guy can never become a pastor, can't preach. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, wah orang ini nggak bakal bisa jadi pendeta nih, nggak bisa khotbah. It was so bad. Itu begitu jelek sekali. But I keep making progress. Tetapi saya terus membuat kemajuan. I look back 20 years, I definitely have made a lot of improvements. Kalau saya melihat 20 tahun ke belakang, wah, saya benar-benar sudah membuat kemajuan yang banyak. But if I compare myself to Bill Johnson, nah. Kalau saya membandingkan diri saya dengan Bill Johnson, wah, ya masih jauh.
So the principle is this, right? Do not compare, just celebrate the progress you are making because we have got different starting point. Jadi poinnya adalah jangan pernah memperbandingkan, rayakan saja setiap kemajuannya dari mana kita awalnya dulu itu. Amen. Amin. Because some of you didn't struggle with stammering when you were growing up. Mungkin saudara dulu waktu bertumbuh dewasa, saudara tidak pernah bergumul kalau bicaranya tergagap-gagap. I struggle with stammering, and so my starting point was way behind you when I was learning how to speak. Jadi saya dulu itu bicaranya tergagap-gagap. Jadi poin permulaan saya itu mungkin kalah jauh dengan saudara ketika saya mulai berkhotbah. Some of you when you pray for the first person to be healed, the first person you prayed for was healed. Mungkin saudara ketika berdoa pertama kali untuk orang sakit, langsung orang itu sembuh. God has given you the gift of healing or the gift of faith, but for me, I've got to learn through like just praying for 100 people. No one got healed. Different starting point. Jadi saudara mungkin diberikan Tuhan karunia kesembuhan ya untuk berdoa kepada orang. Tetapi ketika saya berdoa untuk orang sakit, orang yang ke-101 baru sembuh. Jadi start permulaannya itu berbeda-beda. And in the area of parenting, some of you may grow up in a loving family where your parents hug you and shower of love on you, but some people, they grow up dysfunctional and they didn't know how to love. And we've got different starting point. Jadi mungkin saudara juga di dalam menjadi orang tua bagi anak-anak, mungkin latar belakangmu berasal dari keluarga yang penuh kasih, saling memeluk, tapi ada yang berasal dari keluarga yang tidak berfungsi. Jadi permulaan startingnya itu kita berbeda-beda. Amen. Amen. And so from our lives, I pray that people will see that we are imperfect. Jadi dari poin ini kita bisa melihat dalam hidup kita mungkin ada kita ini yang tidak sempurna. But God is consistently perfect. Tetapi Tuhan itu kesempurnaannya itu konsisten, tidak berubah-ubah. And if we fix our eyes on the prize. Dan kalau kita memfokuskan pandangan kita kepada hadiahnya, we will get there. Kita akan sampai ke sana pada upahnya ya. Just like Caleb. Sama seperti Kaleb. 45 years. 45 tahun. He refused to take his eyes off the prize. Dia menolak memalingkan matanya dari upah itu. He knew what God promised him. Dia tahu apa yang Tuhan sudah janjikan bagi dia. I can imagine him rehearsing every single day in his mind. Saya dapat bayangkan setiap hari dalam pikirannya terus diulang lagi itu janji. That mountain is mine, that mountain is mine, that mountain is mine. Gunung itu adalah milikku, gunung itu adalah milikku, gunung itu adalah milikku. Every single day he makes progress. I'm 1 year closer. I'm 1 day closer to my promise. I'm 1 month closer. Setiap hari dia membuat satu kemajuan. Wah, sudah 1 hari lagi lebih dekat nih. Sudah 1 minggu lagi lebih dekat. Sudah 1 tahun lagi lebih dekat nih. He was 85 when he possessed his promise. Dia umur 85 tahun waktu dia memiliki atau mendapatkan janji itu. It may take me 10-20 years to see the first cancer patient healed. Mungkin untuk saya butuh waktu 10-20 tahun untuk melihat satu pasien sakit kanker sembuh. Or pull someone out from his wheelchair. Atau orang yang bisa berjalan dari kursi rodanya. Or heal autism. Atau yang sakit otis sembuh. But if God has promised you that you will heal the sick, keep on moving towards that direction and God will fulfill his word. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji kepada saudara bahwa engkau akan dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, teruslah berjalan ke arah itu sampai janji firman Tuhan itu digenapi. Don't give up. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Don't retire. Jangan pensiun. You are not too old to serve God. Saudara tidak terlalu tua untuk melayani Tuhan. The kingdom of God belongs to the young and the old. Kerajaan Tuhan itu menjadi milik kepunyaan mereka yang muda dan juga yang tua.
I used to think that God's kingdom is all for the young, because when I was younger, I was youth pastoring. It's all about the young. Dulu saya selalu berpikir, wah kerajaan Allah ini semua tentang anak-anak muda, karena dulu saya pendeta bagi anak-anak muda, Pak, semua untuk anak-anak muda. But I realize now, as I'm 40 years old, I'm 45 this year. Dan saya menyadari ketika saya umur 40 tahun, ya, sekarang saya 45. I'm like Caleb. Saya ini seperti Kaleb. At 45. Waktu umur 45. When I read that, I said, God, what will my testimony be in the next 40 years? Can I be consistent? Can I keep inching forward so that when I'm 85 years old, I can say to people, I've wholly followed God. Dan saya ketika saya membaca cerita Kaleb itu, saya bilang, wah Tuhan, nanti masa depan saya ketika saya 40 tahun lagi dari sekarang, apakah saya terus konsisten ke arah itu? Dan apa yang akan menjadi kesaksian bagi hidup saya ketika saya umur 85? Amen. Do you know, to consistently follow God is harder than seeing a cancer patient healed? Untuk mengikuti Tuhan secara konsisten, terus-menerus itu lebih susah daripada melihat satu pasien kanker disembuhkan. I really want to be like Caleb, who can say to people, I've wholly followed the Lord for 45 years. Saya mau seperti Kaleb, untuk terus bisa berkata bahwa saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sepenuhnya sampai umur 85. Amen. Amen. Can I pray? Bolehkah saya berdoa? Father, we thank you for this evening. Bapa, saya berterima kasih untuk malam hari ini. I sense that there are Calebs in our midst. Saya merasakan ada Kaleb-Kaleb di tengah-tengah kita. Those of us who are maybe older in age. Di antara kita yang mungkin sudah lebih tua umurnya. And who are thinking of maybe slowing down. Mungkin sedang berpikir, wah mau lebih pelan lagi nih sekarang. Father, I pray that through this message, Bapa, hamba berdoa lewat firman ini, that you will encourage them to keep on going forward. Engkau terus mendorong mereka, menyemangati mereka untuk maju terus. Father, I pray that you will birth a cry in their spirit. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menghasilkan tangisan dalam roh mereka. Give me my mountain. Yaitu dengarkan tangisan dari hati mereka, berikan gunung kami ini. And Father, I pray for all of us who are listening. Bapa, hamba berdoa bagi mereka semua yang mendengarkan. That you will give us that perseverance to wholly follow you. Engkau memberikan kepada kami suatu ketekunan untuk terus mengikuti Engkau sepenuhnya. I'm sensing that some of us might be discouraged. Saya merasakan mungkin ada di antara saudara yang berkecil hati atau kecewa. Because the promise seems so slow in coming to pass. Karena sepertinya janjinya itu lambat sekali sampai belum digenapi. Father, I pray that regardless of how slow the promise is, I pray, God, that, Lord, you will help us to wholly follow you. Bapa, hamba berdoa walaupun dengan kelambatan daripada janji ini digenapi, Tuhan, biarlah kami terus sepenuhnya mengikutimu. Father, I pray for a fresh baptism of faithfulness. Bapa, hamba berdoa untuk suatu baptisan yang baru kesetiaan kepadamu. That we will be faithful towards you. Biar kami setia terhadapmu. And Father, I pray for Pastor David and his team. Bapa, hamba berdoa untuk Pastor David dan timnya. I pray that whatever vision they put in his heart, biar visi apapun yang Kau taruhkan di dalam hati dia, that it was, itu semua akan tergenapi. that you will manifest every prophecy that has been released over his life. Dan Tuhan, Engkau memanifestasikan setiap nubuatan yang sudah diberikan ke dalam hidupnya. I pray for the spirit of Caleb to come upon him. Saya berdoa akan roh Kaleb turun atas dia. I pray that he will keep believing you for his mountain. Dan saya berdoa supaya dia terus mempercayaimu untuk gunungnya. And I pray for those of us who are younger in our 30s and 40s. Dan
kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang lebih muda dalam umur 30, 40 tahun. That we will wholly follow you for the next 40 years. Dan kami akan sungguh-sungguh mengikutimu dalam 40 tahun ke depan lagi. Thank you, Lord. Terima Thank you, kasih Lord. Tuhan. Thank Terima you, Lord. kasih Can you just Tuhan. ask us to lift our hands to the Mari, Lord where you are? Silakan saudara angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. I'm just asking God to impart to you His vision for your life. Dan mintalah kepada Tuhan untuk mengimpartasikan visinya kepada kita. Holy Spirit, come. Roh Kudus datang. You will open our eyes to see you. Bukalah mata kami untuk melihat-Mu. And in seeing you, we will see your vision for our lives. Dengan melihat-Mu, maka kami bisa melihat visi-Mu untuk hidup kami. Father, release prophetic visions tonight. Bapa, lepaskanlah visi profetik-Mu malam hari ini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Amin. Amin.